Pernah mendengar atau membaca status seseorang di medsos saat dia sedang berjalan-jalan ke luar negeri atau mendapatkan fasilitas rumah dan kendaraan, lalu dia menulis, "Semua karena kasih karunia." Mungkin ada beberapa teman-teman yang berpikir sama seperti saya berpikir. Apakah orang-orang yang sudah menerima dan percaya kepada Yesus, lalu belum bisa berjalan-jalan ke luar negeri dan belum mendapatkan fasilitas kendaraan ataupun rumah, mereka adalah orang-orang yang kurang kasih karunia? Lalu bagaimana dengan mereka di luar sana yang belum percaya kepada Yesus, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka memiliki fasilitas yang melimpah, kekayaan yang luar biasa. Mereka bisa berjalan-jalan ke luar negeri kapan saja, bahkan rumah dan kendaraan mereka bernilai miliaran rupiah. Apakah mereka adalah orang-orang yang berkelimpahan kasih karunia? Semuanya tidak tepat. Ada banyak orang yang salah kaprah tentang kasih karunia dan menilai kasih karunia itu dengan cara yang tidak benar. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu kasih karunia dan bagaimana orang yang hidup di dalam kasih karunia, lengkap dengan ilustrasi-ilustrasinya. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana. Hai teman-teman antusias, kembali lagi bersama saya Ana Agustin dalam channel yang menghadirkan tips-tips yang menarik, kesaksian hidup dan cerita-cerita yang pastinya menginspirasi dan memberkati kita semua. Seperti yang di awal tadi saya sudah katakan, saya akan menjelaskan sedikit tentang kasih karunia dan bagaimana orang yang hidup di dalam kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak layak kita terima, tetapi Tuhan atau Allah Bapa berikan secara cuma-cuma kepada kita. Itu tertulis di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ke-9 yang berkata, "Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Jadi kasih karunia adalah hadiah. Dan hadiah itu adalah Yesus Kristus pribadi. Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan, menghadiahkan anaknya yang tunggal buat manusia, supaya mereka yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi orang-orang yang menerima kasih karunia dan hidup di dalam kasih karunia itu dijelaskan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Jadi orang-orang yang menerima kasih karunia akan teridentifikasi, memiliki cara hidup yang sama seperti Yesus hidup. Ada 3 ciri utama. Yang pertama, tidak sombong. Orang sombong adalah orang yang suka meremehkan orang lain, memandang rendah orang lain. Orang sombong juga seringkali sok tahu. Bahkan karena sok tahu, justru terlihat bodoh. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana mungkin orang sombong terlihat bodoh? Bagaimana mungkin? Mungkin saja, begini ceritanya. Ada seorang kaya baru dari daerah. Dia ingin menaiki sebuah pesawat. Dia ingin menikmati kekayaannya itu di kota besar. Lalu dia pergi ke Jakarta. Saat dia menaiki pesawat, dia sangat bersemangat. Dia datang lebih awal. Dan saat ada pengumuman penumpang boleh naik, dia naik terlebih dahulu. Bahkan dia naik di kursi yang paling depan. Padahal di pesawat itu ada kelas-kelasnya. Beberapa saat dia duduk dengan tenang, dia menikmati. Tiba-tiba ada yang menepuk bahunya. Orang itu berkata, "Maaf Pak, boleh saya lihat tiket Bapak? Sepertinya Bapak salah tempat duduk." Lalu orang kaya baru ini berkata, "Anda siapa?" Lalu orang itu menjawab, "Saya penumpang sama seperti Bapak." Lalu orang kaya baru ini menjawab dengan ketus, "Sama-sama penumpang saja. Kamu gak bisa kusir-usir saya. Saya datang lebih awal.
saya sudah duduk dari tadi di tempat ini. Di belakang masih banyak kursi kosong. Silakan Anda cari kursi kosong di belakang. Dia pikir pesawat itu seperti angkot. Lalu penumpang itu mendatangi pramugari dan dia meminta tolong kepada pramugari untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu pramugari mendatangi orang kaya baru ini. Dan pramugari berkata, "Bapak, boleh permisi saya melihat tiket Bapak?" Lalu orang kaya baru itu menengok dan berkata, ada nona cantik. Nona cantik siapa? Saya pramugari, Pak. Pramugari itu apa? Kata orang kaya baru. Lalu pramugari itu menjelaskan, saya adalah pelayan yang melayani semua penumpang-penumpang di pesawat ini. Dan orang kaya baru itu berkata, "Oh, Anda cuman pelayan, kayak pembantu gitu ya? Maaf, saya tidak akan memberikan tiket saya untuk dilihat oleh Anda." Lalu mulailah terjadi sedikit kericuhan. Ada perdebatan di sana. Dan tiba-tiba pilot datang dan memberikan penjelasan. "Bapak, maaf, boleh saya lihat tiketnya?" Kemudian orang kaya baru itu juga bertanya, "Anda siapa?" "Saya pilot." "Pilot itu apa?" Kata orang kaya baru, "Saya adalah orang yang mengemudikan pesawat ini." "Oh, Anda cuma supir?" Kata orang kaya baru itu. "Maaf, supir aja begitu sombong. Anda tidak bisa mengusir-ngusir saya dari tempat duduk ini." Akhirnya setelah semua hampir menyerah, tiba-tiba ada seorang penumpang dari belakang menghampiri bapak orang kaya baru ini, membisikkan sesuatu. Dan orang kaya baru itu tiba-tiba berdiri. Dia langsung ambil kopernya dan sambil berkata, "Oh begitu, ngomong ke dari tadi. Ayo." Akhirnya orang kaya baru itu dengan penumpang tadi pindah duduk ke kursi belakang sesuai dengan tiket yang mereka pegang masing-masing. Setelah semua selesai, pilot dan pramugari mendatangi penumpang yang bisa membujuk orang kaya baru itu dan bertanya, "Pak, apa yang Bapak bisikan tadi kepada orang itu? Hingga orang itu kok bisa mengikuti apa yang Bapak katakan?" Lalu orang itu berkata, "Simple aja. Saya cuma membisikkan." Dan bertanya, "Bapak mau kemana?" Dia jawab, "Saya mau ke Jakarta." Lalu saya juga jawab, "Sama, saya juga mau ke Jakarta." "Pak, yang mau ke Jakarta itu duduk di belakang, yang di depan ini mau ke Singapura." Dan dia langsung kaget. Oh, itu yang dia katakan tadi, ngomong kayak dari tadi. Akhirnya dia mengikuti seperti apa yang saya katakan. Lalu pilot dan pramugari memuji bapak yang bisa membujuk itu. "Bapak pintar sekali." Dan orang itu berkata, "Tidak, saya tidak pintar, hanya orang itu saja bodoh." Nah, jadi orang sombong itu bodoh. Orang sombong siap-siap untuk dipermalukan. Karena Tuhan sendiri juga membenci orang-orang sombong. Orang yang menerima kasih karunia, hidup di dalam kasih karunia, dia pasti rendah hati. Di konten berikutnya, saya akan menjelaskan poin yang kedua dan yang ketiga. Bagaimana orang-orang yang menerima kasih karunia dan hidup di dalam kasih karunia. Tetap semangat, salam antusias.